kehadiran terlebih dahulu ya. Coba kanan kiri depan belakangnya dilihat dulu apakah ada yang tidak berangkat hari ini. Mairo. Semuanya berangkat? Berangkat. Oke. Di sini Ibu sudah mempersiapkan PPT sebagai media pembelajaran kita hari ini. Mata pelajarannya apa? Yuk, coba kita baca bareng-bareng. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabdanya rahmat bagi seluruh alam. Oke. Sebelum itu coba bayangkan anak-anak berada di lingkungan sosial yang penuh kekerasan, penuh ketidakadilan dan tidak ada aturan. Bagaimana perasaan kalian? Tersiksa. Sedih, tersiksa, Tertekan. tertekan. Oke, seperti itu. Nah, kondisi seperti itu sebenarnya pernah terjadi sebelum Nabi Muhammad SAW itu diutus. Oke. Dan ini artinya kehadiran beliau itu selalu membawa kebaikan, kedamaian, bukan hanya untuk umat muslim tetapi untuk umat manusia di alam semesta dan seisinya. Nah, sebelum Islam datang, masyarakat Arab mengalami kemerosotan akhlak, kepercayaan yang menyimpang dan ketidakadilan sosial. Kehadiran Nabi Muhammad justru membawa rahmat dan perubahan. Nah, jadi bisa dibayangkan ya, hidup di zaman itu tidak pernah nyaman dan tidak akan pernah tentram karena lingkungannya benar-benar bisa dibilang toksik karena banyak penyimpangan. Kalau misal kalian hidup di zaman itu akan merasa tentram apa tidak? Oh, tidak. Kita masuk pada pembahasan kondisi kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam sebelum Islam. Pada saat sebelum adanya Islam, mereka oke, itu lagi ya. Nah, oke. Di poin pertama ada menyembah berhala. Sebelumnya Ibu mau bertanya dulu, ada yang tahu berhala itu apa? Patung. Oke. Berhala itu semacam batu besar yang dipahat diukir sedemikian rupa menyerupai manusia dan mereka menyembah batu tersebut. Padahal setelah mereka menyembah batu tersebut tidak ada hal besar yang terjadi setelahnya. Mereka tetap mengalami kekeringan yang dahsyat, bahkan sempat gagal panen juga. Nah, yang kedua, percaya takhayul. Mereka mempercayai sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Selanjutnya di lingkungan tersebut masih ada beberapa orang yang menganut agama Hanif. Agama Hanif itu apa? Sekelompok orang yang masih berpegang teguh tauhid pada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Itu mengikuti oleh ajarannya Nabi Ibrahim alaihi wasallam. Nah, dan juga ada Yahudi dan Nasrani di wilayah tersebut, walaupun di sana bisa dibilang sangat minoritas. Oke, selanjutnya. Lanjut di contoh penyimpangan kepercayaan. Yang pertama ada berhala di sekitar Ka'bah. Jadi di sekitar Ka'bah, di sekeliling Ka'bah banyak sekali ada yang menjual berhala, ada yang menyembah, bahkan tidak sedikit banyak yang dengan sengaja menempatkan patung tersebut di daerah Ka'bah yang sebenarnya itu tidak diperbolehkan. Yang kedua, meminta pertolongan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dipungkiri pada saat itu memang pada awalnya mereka bertauhid pada Allah Subhanahu wa taala,
pikiran dan menyembah berhala yang mereka buat. Yang ketiga, praktik sihir dan perdukunan. Hal tersebut jauh sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Memang sudah ada praktik sihir dan perdukunan. Bahkan di era kita yang modern ini juga masih terdapat yang membuka praktik sihir dan perdukunan. Oke. Kalau ibu lihat sepertinya anak-anak masih kurang fokus ya. Bagaimana kalau kita SBG sekali? Boleh? Oke. Ibu membutuhkan 1 orang untuk menjadi pemimpin di depan. Coba mungkin kakak yang ada di belakang itu. Bapak Bedri. Yang memakai kerudung pink silakan maju kak. Es krim. Oke, terima kasih. Parkir ini. Silakan mungkin untuk SPG kita. SPG yang mana, Bu? Oke, ya coba. Ayo es krim. Teman-teman, kita SPG dulu ya sama-sama. Oke, yuk. Semangat dong. Nanti kita jari kanan, 2 jari kanan sama 2 jari kiri ya. Nanti ikutin saya sama Benaya aja ya. Oke, 1, 2, 3. 2 jari yang kanan, 2 jari yang kiri. Ditembak-tembak, dor. Ditembak-tembak, dor. Ditembak-tembak, dor. Ayo sekali lagi ya. Semangat ya. Silakan pensilnya ditaruh terlebih dahulu di meja kita SPG bersama-sama. Diajarin. Silakan Kak Arifah sekali lagi. Saya pakai ini, Pak. Angin yang mau. 1, 2, 3. 2 jari yang kanan, 2 jari yang kiri. Ditembak-tembak, dor. Ditembak-tembak, dor. Ditembak-tembak. Oke, tepuk tangan kita semua. Terima kasih. Silakan. Boleh pulang. Oke. Kita kembali ke materi ya. Kondisi masuk pada materi kondisi sosial masyarakat Arab dan Islam. Jadi pada saat itu masih adanya sistem kabilah suku. Mereka berpikir ketika ada suku lain selain suku kabilah tersebut, mereka menganggap kalau itu sebagai musuh dan harus wajib diperangi. Selanjutnya ada fanatisme kesukuan tinggi. Suku tersebut beranggapan ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan suku mereka, maka akan dianggap salah. Mereka beranggapan suku kabilah ini hanya mereka aja yang merasa benar. Selanjutnya berbicara wanita muda. Dan yang terakhir berbicara merajalela. Ketika di dalam satu keluarga ada satu orang yang mungkin bisa dikatakan menurut mereka beban ekonomi, mereka akan menjual, bahkan anak mereka dijual untuk dijadikan budak. Masalah yang terjadi yaitu perang antar suku seperti tadi ketika mereka melihat suku lain yang tidak sependapat dengan suku kabilah tersebut, dengan tanpa macam mereka akan segera memerangi suku tersebut. Dan juga ada ketidakadilan, penindasan kaum lemah, tradisi mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Mereka berpikiran bayi perempuan di masa yang akan datang akan hanya menjadi beban ekonomi mereka, dan menurut mereka itu anak perempuan tidak akan menjadi produksi karena tidak bisa diajak berperang. Maka dari itu mereka beranggapan harus mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Baik,
Siap, Bu.